Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan insyaallah kita akan mengulas materi mengenai peradaban Islam pada masa modern, dimulai dari tahun 1800 Masehi. Nah, menurut Harun Nasution, peradaban Islam di masa modern dimulai pada tahun 1800 hingga sekarang, yang mana di masa itu disebut dengan masa kebangkitan Islam karena munculnya gerakan-gerakan pembaharuan di tengah umat Islam. Nah, memasuki tahun 1800 Masehi, kita dapat melihat pendudukan yang dilakukan oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte di Mesir itu sangatlah memukul umat Islam, juga membawa umat Islam kepada kondisi yang terpuruk. Maka peristiwa itu kemudian menggugah umat Islam untuk menyadari bahwa mereka ada dalam kemunduran dan juga umat Islam tengah dalam kelemahan. Nah, berangkat dari itulah kemudian muncul motivasi keinginan umat Islam untuk memperoleh kembali kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Gerakan umat Islam di masa modern itu dikenal dengan gerakan pembaharuan, di mana kondisi umat Islam yang tengah terpuruk yang diakibatkan oleh banyak faktor, yang kemudian muncullah motivasi mereka untuk kembali bangkit dari keterpurukannya. Dengan itulah kemudian muncul tatanan baru dalam dunia Islam, yaitu kebangkitan dunia Islam baik bidang ilmu pengetahuan, politik, pendidikan maupun kebangkitan melawan penjajah. Nah, kebangkitan dunia Islam di tengah penjajahan yang dilakukan Eropa dapat kita lihat ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan pembaharuan, yaitu berupa pembaharuan dalam pemurnian ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah gerakan para generasi muda Islam saat itu yang terdorong untuk menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu juga di tengah keterpurukannya, yang ketiga adalah munculnya gerakan perlawanan umat Islam terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, berikut adalah tokoh Islam yang berpengaruh pada masa modern. Di antaranya dari Mesir muncul tokoh seperti Muhammad Ali Pasha Al-Tahtawi, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, selanjutnya ada Muhammad Abduh, dan juga ada Rashid Ridho, yang dengan gagasan-gagasan pembaharuannya mereka dapat membawa masyarakat umat Islam di Mesir untuk kembali meraih kebangkitan. Kemudian dari India kita dapat melihat salah satunya tokoh yang berpengaruh di sana, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau adalah orang yang mampu mendobrak kejumudan politik Islam saat itu. Kemudian ada juga Sir Ahmad Khan, kemudian juga ada Muhammad Iqbal. Dan selanjutnya dari Turki muncullah tokoh pembaharuan seperti Sultan Mahmud II dan Namik Kemal. Nah, pembaharuan yang menjadi gerakan umat Islam saat itu kemudian menyebar ke banyak penjuru dunia, salah satunya adalah ke Nusantara, sehingga muncullah juga di Indonesia, di tanah air kita, gerakan pembaharuan yang membawa kepada
gerakan umat Islam untuk membebaskan diri dari penjajahan Eropa. Maka muncullah tokoh-tokoh pembaharuan di kalangan umat Islam Indonesia, yang mana akhirnya didirikanlah oleh mereka organisasi keislaman seperti Persatuan Islam, Muhammadiyah, Al-Irsad, kemudian juga Nahdlatul Ulama. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam, yaitu yang pertama, munculnya kejumudan berpikir dan juga praktik kemusyrikan, yang kemudian faktor tersebut membawa umat Islam kepada kebekuan. Yang kedua adalah ketertinggalan umat Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya keretakan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah umat Islam. Dari perkembangan Islam di masa modern, kita dapat menarik hikmah, yaitu bahwa munculnya kesadaran umat untuk bangkit dengan adanya pembaharuan di dalam tubuh umat Islam yang menggerakkan semangat mereka untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Yang kedua yaitu terbentuknya kekuatan umat Islam yang asalnya terpecah, maka kemudian dapat terangkai kembali menjadi kesatuan dan kekuatan. Selanjutnya juga dampak positifnya adalah lahirnya organisasi keislaman yang menjadi bingkai aktivitas umat Islam untuk menata kekuatan, menata kemajuan. Yang keempat adalah berdirinya juga perguruan tinggi keislaman yang menjadi sentral pendidikan umat Islam di Indonesia. Nah, dari materi yang sudah dipaparkan, kalian tadi menyimak ada nama-nama tokoh pembaharuan. Untuk tugas kali ini, kalian dapat membuat poster yang berisi salah satu tokoh pembaharuan yang kalian pilih, kemudian terangkan oleh kalian gagasan-gagasan pemikirannya dan juga biografi dari tokoh tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.